Mungkin di pikiran kalian, Korea adalah tempat para boyband cantik atau ganteng, tapi tidak dengan orang yang satu ini. Yo Young Chul, lahir 18 April 1970, adalah seorang pembunuh berantai Korea Selatan, pelanggar seks, dan kanibal yang mengakui kejahatannya sendiri. Setelah ia mengaku pembunuhan banyak orang, kebanyakan pelacur dan pasangan tua yang kaya, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menghukumnya atas 20 pembunuhan, meskipun satu kasus dibatalkan ketika ternyata kejahatan itu dilakukan oleh pembunuh berantai lain. Yo membakar 3 dan memutilasi setidaknya 11 korbannya dan mengakui bahwa ia memakan hati beberapa korbannya. Ia melakukan kejahatan antara September 2003 dan Juli 2004 dan ditangkap pada 15 Juli 2004. Yo menjelaskan motifnya di depan kamera TV dengan mengatakan wanita tidak boleh menjadi pelacur dan orang kaya harus tahu apa yang telah mereka lakukan. Nenek dari pihak ibu Yo mengingat bahwa dia sangat tertekan dengan kesulitan hidup yang dialaminya, sehingga dia berpikir untuk membunuh ayahnya yang sedang mengoceh dan bahwa ayahnya telah menjadi beban bagi putrinya sepanjang hidupnya. Yo berharap untuk masuk ke sekolah seni, namun setelah mengalami penghinaan dalam wawancara buta warna, ia menghabiskan waktunya bermain-main dengan pensil gambar, bukannya cat, sehingga mengembangkan kepribadian yang eksentrik. Yo menikah pada tahun 1992 dan memiliki seorang putra. Yo sebelumnya telah dihukum 14 kali atas beberapa kejahatan yang berbeda dan telah menjalani total 7 tahun penjara sebelum dihukum karena pembunuhan. Dari bulan September hingga November 2003, Yo membunuh beberapa warga senior kaya dengan membobol rumah mereka dan memukuli mereka dengan palu. Untuk menutupi jejaknya, ia membuat TKP tampak seperti perampokan pembunuhan. Namun, tidak ada uang yang diambil, yang membingungkan para penyidik polisi. Ketika penyelidikan mulai insentif, Yo beralih ke penargetan tukang pijat wanita. Pada bulan Januari 2004, Yo sempat ditangkap atas tuduhan pencurian ringan tetapi dibebaskan 2 hari kemudian. Sejak Maret 2004, Yo memanggil pelacur ke kediamannya di Seoul bagian barat dan memukuli mereka setelah berhubungan seks dengan mereka. Korbannya dipotong-potong dan memutilasi untuk mencegah identifikasi mereka. Mereka dikubur di pegunungan di sekitar kota. Polisi menemukan 11 mayat dari gunung di belakang kuil Bongwon setelah penangkapan Yo. Selama interogasi awal, Yo mengakui telah membunuh 19 orang. Pada tanggal 18 Juli 2004, ia mengakui pembunuhan tambahan, pembunuhan seorang pedagang kaki lima laki-laki berusia 44 tahun. Pada tanggal 19 Juli 2004, Yo merevisi pengakuannya, mengakui 6 pembunuhan lebih lanjut hingga totalnya menjadi 26 orang. Meskipun tidak ada klarifikasi termasuk beberapa orang yang tidak cocok dengan pola sebelumnya, yaitu orang tua kaya atau tukang pijat. Teman dari 2 korban tukang pijat yang jasadnya telah ditemukan mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam terapi pijat, yang berarti bahwa Yo bisa saja memiliki korban lain yang tidak dilaporkan. Meskipun pembunuhan Kamis Hujan juga aktif sejak April 2004, menikam beberapa wanita larut malam di barat daya Seoul, polisi tidak dapat menghubungkan Yo dengan pembunuhan tersebut. Beberapa hari kemudian, Yo juga mengakui telah membunuh seorang wanita muda, seorang pekerja di sebuah toko pakaian, pada tanggal 6 Februari 2004 di Imundong setelah ia mencurigai wanita tersebut sebagai seorang pelacur. Yo mendatangi wanita tersebut untuk diinterogasi dengan berpura-pura menjadi seorang polisi. Sekitar sebulan setelah penangkapannya, Yo mengakui telah memakan daging korbannya meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Yo ditahan pada tanggal 15 Juli 2004 dan mengakui telah membunuh sebanyak 19 orang pada awalnya, khususnya menargetkan warga senior kaya dan tukang pijat. Yo telah menimbulkan kecurigaan dengan menelpon sebuah panti pijat tempat beberapa karyawannya baru-baru ini menghilang setelah menerima panggilan telepon serupa. Jadi pemilik panti pijat tersebut ditemani oleh beberapa karyawannya dan seorang polisi pergi ke tempat pertemuan yang disepakati. Polisi tersebut pergi sebelum Yo tiba dan Yo ditangkap oleh karyawan panti pijat tersebut. Polisi lainnya memborgol Yo setelah dia ditahan oleh karyawan panti pijat tersebut. Saat ditahan, Yo berpura-pura mengalami gejala epilepsi dan melarikan diri dari polisi setelah ikatannya dilonggarkan. Namun ia ditangkap kembali 12 jam kemudian. Yo pernah mencoba melarikan diri setelah ditangkap pada tahun 2002 atas tuduhan pemerkosaan dengan berpura-pura mengalami kejang epilepsi. Ibu korban pembunuhan Imundong menyerbu Yong sambil membawa payung ketika ia dibawa ke kantor kejaksaan pada akhir
Juli sambil berteriak bahwa putrinya akan tetap hidup jika polisi menangkapnya lebih awal. Seorang polisi menendang dada ibu tersebut untuk menenangkannya sambil mengklaim bahwa tangannya sibuk memegang Yo. Berdasarkan isi apartemennya yang digeledah setelah penangkapannya, ada spekulasi bahwa ia meniru pembunuhan yang dilakukan dari beberapa film, termasuk Public Enemy, Very Bad Things, dan Normal Life. Yo kemudian mengakui terinspirasi oleh pembunuhan berantai Jung Do-yeon yang telah membunuh 9 orang kaya di Busan dari tahun 1999 hingga 2000. Terkait pembunuhan orang tua yang kaya, jaksa menyatakan bahwa Yo membunuh mereka karena rasa permusuhan yang bermula dari kemiskinan yang dialaminya semasa kecil. Terkait pembunuhan wanita oleh Yo, jaksa mengatakan bahwa rasa dendamnya bermula dari seorang kekasih yang mengkhianatinya, dan Yo menargetkan wanita dengan pekerjaan yang mirip dengan kekasihnya sebelumnya sebagai upaya untuk membalas dendam. Yo juga mengatakan kepada polisi bahwa Yo membunuh wanita karena ia membenci mereka. Seorang psikolog yang menilai Yo menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki penyakit mental, namun menunjukkan karakteristik khas gangguan antisosial di mana seseorang menciptakan sistem kepercayaan sendiri berdasarkan penolak terhadap norma, moral, dan sosial. Polisi mengakui bahwa mereka memiliki sedikit bukti fisik yang menghubungkan Yo dengan pembunuhan tersebut. Yo pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 6 September 2004, menolak untuk membela diri, menyatakan niatnya untuk memboikot sisa persidangan dan meminta maaf kepada para korban. Yo membanggakan bahwa dia tidak berniat untuk berhenti. Ketika dipaksa untuk kembali 2 minggu kemudian, dia menerjang 3 hakim ketua dan menarik kembali pengakuannya atas pembunuhan Lee Mun-dong pada Februari 2004. Dia menolak untuk muncul di sesi pengadilan berikutnya pada tanggal 4 Oktober 2004 setelah mencoba membunuh daripada malam sebelumnya. Yo kembali mengganggu 3 minggu kemudian ketika dia mencoba menyerang seorang penonton yang mengumpatnya, yang berakhir dengan Yo menandatangani pernyataan yang berjanji untuk tidak menyebabkan keributan lebih lanjut. Jaksa meminta hukuman mati dan Yo berterima kasih kepada mereka, dan Yo dijatuhi hukuman mati pada 13 Desember 2004 atas 20 tuduhan pembunuhan. Tuduhan pembunuhan terhadap wanita di Lee Mun-dong pada Februari 2004 dibatalkan. Jaksa mengajukan banding atas dakwaan pembunuhan ke-21 yang dibatalkan oleh pengadilan yang lebih rendah, tetapi keputusan pengadilan yang lebih rendah dikuatkan pada 8 Juni 2005 oleh Mahkamah Agung. Kasusnya mengejutkan publik dan memicu perdebatan mengenai hukuman mati di Korea Selatan. Meskipun hukuman mati masih diizinkan secara hukum, hukuman tersebut tidak pernah diterapkan lagi sejak tahun 1997. Dukungan terhadap hukuman mati sangat kecil sebelum penangkapan Yo.